Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 24 Januari 2021, dalam masa biasa yang ketiga. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus, uskup, menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelemah lembutan cintamu dalam pelayanan kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja, diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang mengatakan dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malah sudah tamat riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, umat manusia jatuh ke dalam perbudakan dosa karena ketidaktaatan manusia pertama kepada Allah.
Namun kasih Allah sungguh amat besar kepada manusia. Hal itu dinyatakan dalam diri Yesus yang datang ke dunia untuk memberikan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Tebusan dipahami sebagai harga yang harus dibayar untuk membeli atau memperoleh kembali seseorang atau sesuatu. Penebusan yang dilakukan Yesus melalui kematiannya pada kayu salib adalah pengorbanan yang tiada bandingnya dan peristiwa yang tidak dapat diulangi. Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iblis kerap menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkan dan menjauhkan manusia dari kasih Allah, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Hal yang sama juga dialami oleh para ahli Taurat ketika mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul untuk mengusir setan. Dikisahkan bahwa para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem melihat Yesus mengusir setan, lalu menyimpulkan bahwa Yesus kerasukan setan. Hal ini mereka lakukan untuk menyerang dan sekaligus tidak mengakui tindakan Yesus, sehingga mereka memiliki alasan untuk tidak mempercayai kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus pun memberi peringatan keras dengan mengatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, yaitu mengingkari kuasa Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Godaan untuk jatuh dalam kecenderungan yang sama pun masih mengintai kita hingga saat ini. Maka semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, dengan pertolongan Roh Allah selalu mampu menjaga hati agar terbuka kepada karunia Roh Kudus yang membebaskan dan menyelamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita semakin mengasah iman kita agar kita sungguh-sungguh semakin menangkap siapakah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai pernah kita mencontoh teladan hidup daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang sikap hidup keagamannya hanya munafik belaka di hadapan Tuhan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semoga menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.